Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala kesulitannya diberikan solusi terbaik oleh Allah. Yang punya hutang, hutangnya cepat lunas, yang usaha-usahanya lancar, yang jualan-jualannya laris. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang satu amalan yang luar biasa dahsyatnya, yang mana amalan ini masih berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah di bulan Sya'ban, yang insya Allah dengan melakukan amalan ini segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesulitan kita diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban yang sangat mu'azzam ini, yang sangat mulia? Seperti kemarin saya jelaskan, ini ada kitab namanya Kitab Kanzun Najah was Surur li Syekh Al-Khatibi Al-Balihi Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qaddasal Maki Asy-Syafi'i Mudarisul wal Imamu bil Masjidil Haram. Ini ada kitab namanya Kanzun Najah was Surur. Jadi di sini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna Sa'ban al-Mukarram min ashhuril mu'azzamah wa huwa syahrul mubarakatuhu masyhuratun wa khairatuhu mawfuratun wa taubatuhu fihi a'zamul ghanaimi as-salihah wa ta'atu fihi min akbaril mujaratir rabihah. Ja'alallahu ta'ala midmaruz zaman wa dumina fihi litaibinal aman. Jadi diterangkan di sini di kitab Kanzun Najah was Surur bahwasanya anna Sa'ban al-Mukarram, kita sedang berada di salah satu bulan Sya'ban yang sangat mulia. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang diagungkan, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh kebaikan. Pada bulan ini orang-orang yang mau bertobat kepada Allah sangatlah beruntung, dan orang yang mau bertakwa kepada Allah akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Makanya saya sampaikan, satu hal yang harus kita lakukan di bulan ini adalah banyak bersyukur. Kita menjumpai bulan Sya'ban, di mana di bulan ini segala amal ibadah kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala takdir ke depan kita seperti rezeki, ajal, itu akan akan ditulis bagaimana nanti kehidupan kita ke depan 1 tahun sampai Sya'ban selanjutnya. Makanya para jamaah, di bulan yang sangat mulia, di bulan di mana kebaikan begitu banyak, di mana di bulan yang syahrun mubarakatuhu masyhuratun, yang keberkahannya sangat luar biasa, maka
ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan, misalnya seperti bersolawat, membaca istighfar, juga berpuasa. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu amalan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan keberkahan, keajaiban, pertolongan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, yaitu tentang puasa Sya'ban. Bahkan dalam satu hadis para jamaah dijelaskan, ada satu hadis yang bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadhana wa ma ra'aituhu aktsaru siyamu minhu fi Sya'ban, rawahul Bukhari. Artinya bahwa di hadis ini dijelaskan, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, panutan kita ini, melakukan amalan ibadah puasa sunnah itu melebihi di bulan-bulan lainnya. Artinya maka kita sebagai umat Rasulullah, selagi kita menjumpai bulan Sya'ban, misalnya kalau di bulan lainnya kita hanya puasa 1 hari atau 2 hari, maka di bulan ini usahakan kita puasa lebih dari bulan-bulan yang lain. Bisa 3 hari, bisa misalnya 6 hari. Artinya dilebihkan ini kita dalam rangka mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu kitab misalnya, Ustadz, terus kapan sih puasa di bulan Sya'ban ini yang bagus, tanggal berapa? Gitu. Ada satu kitab, dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Beliau menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma ma yatakarraru fi syahri fa awwalu syahru wa awsatuhu. Jadi hari utama dianjurkan untuk melakukan puasa pada setiap pergantian bulan, khususnya bulan Sya'ban ini adalah yaitu awwalu syahru, yaitu awal bulan. Artinya awal bulan itu berarti tanggal 1, 2, 3 Sya'ban, kan seperti itu. Kemudian misalnya nggak menjumpai tanggal 1, 2, 3, maka bisa wa awsatuhu, yaitu di pertengahan bulan. Pertengahan bulan Sya'ban berarti nanti tanggal berapa? 13, 14, 15 itu puasa selama 3 hari. Nah, tapi ada satu catatan di salah satu keterangan bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'bana fala tasummu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Sya'ban sudah melewati separuh bulan, artinya tanggal 16 sampai tanggal 30, kata Rasulullah, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, jadi selagi ini masih tanggal muda, yang kemarin tanggal 1, 2, 3 tidak sempat berpuasa, maka usahakan nanti tanggal 13, 14, 15 Sya'ban berpuasa. Insya Allah jika Anda mau berpuasa di bulan ini, segala apa yang sedang menjadi problematika kehidupan panjenengan, problematika ekonomi, problematika keluarga, problematika usaha, intinya yang nggak baik-baik yang ada dalam hidup Anda, insya Allah Allah selesaikan. Artinya berkah melakukan amalan-amalan puasa. Tapi Anda juga harus ingat bahwa wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Setiap amal ibadah, ketika amal ibadah itu dilakukan tidak menggunakan ilmunya, maka mardudatu la tuqbalu,
tidak diterima oleh Allah. Maka Anda harus paham betul bagaimana cara puasa Sya'ban yang benar agar Anda mendapatkan keajaiban, mendapatkan pahala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama para jamaah, yang pertama agar puasa kita di bulan Sya'ban ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita harus niat melakukan puasa Sya'ban. Adapun lafal niatnya adalah nawaitu shauma Sya'bana lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Sya'bana lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Sya'bana lillahi ta'ala. Saya niat puasa Sya'ban karena Allah Ta'ala. Selain niat dalam hati, yang namanya niat kan wa mahaluhu fil qalbi, tempatnya niat itu di hati, disunahkan juga kita mengucapkan. Artinya setelah sahur misalnya kita niat nawaitu shauma Sya'bana lillahi ta'ala. Saya niat puasa Sya'ban karena Allah Ta'ala. Nah, ini Anda niat. Kemudian seperti halnya puasa pada umumnya, disunahkan kita untuk makan sahur. Kemudian juga kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, ini ada dua hal penting yang akan berdampak bagaimana puasa kita ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa sesuai dengan hajat kita. Ada dua hal yang harus kita pahami betul terkait puasa. Pertama, ada hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, ada hal yang membatalkan pahala atau keistimewaan dari puasa itu sendiri. Nah, kalau hal yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa ya seperti makan, minum, dan banyak hal yang mungkin sudah Anda ketahui, hal-hal yang membatalkan puasa itu dihindari. Kemudian ada yang lebih penting dari itu, yaitu kita hindari hal-hal yang membatalkan tentang bagaimana pahala kita berpuasa. Jangan sampai kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja? Banyak. Misalnya berbohong, adu domba. Makanya dalam puasa ini kan sebenarnya kita bukan berbicara tentang hanya menahan lapar dan dahaga, tapi diri kita ditahan. Yang biasanya ngomong gak enak ke istrinya puasa, yang biasa ngomong gak enak sama suaminya puasa, yang biasa mungkin menyakiti orang lain puasa, matanya berpuasa dari melihat hal yang dilarang Allah, kupingnya puasa dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hatinya puasa dari melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya puasa zahir batin. Ketika seseorang melakukan hal-hal ini, menjaga benar-benar dirinya dari hal yang membatalkan puasa dan menjaga dari dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, maka luar biasa dampaknya. Maka banyak orang yang mendapatkan keajaiban, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu berkah puasa, yang puasanya itu zahir batin. Benar-benar menjaga dirinya dari hal yang membatalkan puasa, menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala dan keabsahan puasa itu sendiri. Karena bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah, beliau pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atasi. Rawahu Nasai wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Hurairah. Jadi kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pertolongan Allah, tidak mendapatkan apa yang menjadi hajat-hajat doanya. Karena apa? Yaitu puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, gak menahan hawa nafsunya, gak menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya di bulan Sya'ban ini para jamaah, ayo kita belajar sebelum memasuki bulan Ramadan, kita benar-benar belajar puasa zahir batin.
benar-benar bagaimana kita menjaga diri kita agar puasa yang kita laksanakan bukan hanya menghasilkan lapar dan dahaga, tapi menghasilkan pahala, menghasilkan pertolongan Allah, menghasilkan keajaiban Allah, menghasilkan solusi dari segala permasalahan kita, menghasilkan kemudahan dari segala problematika kehidupan kita. Yang punya hutang berkah puasa ini lunas, yang rezekinya seret berkah puasa ini lancar, yang anaknya nakal berkah puasa ini jadi soleh, yang keluarganya berantakan berkah puasa ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, manakala puasanya zahir batin. Nah, kemudian ya seperti puasa yang lain kita juga melakukan buka puasa. Luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan ada doa-doa yang mustahil Allah tolak. Salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Jadi selama Anda puasa nanti, puasa Sa'ban misalnya nanti mau puasa, selama puasa itulah Anda isi dengan membaca zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, mengetuk jalur langit, mengetuk pintu langit, membaca istighfar, berdoa. Karena pada saat itulah doa Anda termasuk doa yang sangat mustajab yang dikatakan oleh Rasulullah, la taruddu, doanya tidak tertolak. Bahkan selain itu, jika Anda mau melakukan puasa di bulan Sya'ban, dijelaskan di sini dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Nihayatuz Zain wa thari asyara saumu Sya'ban li hubbi sallallahu alaihi wasallam siyamahu faman somahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa Sa'ban itu karena kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap puasa Sa'ban. Maka karenanya siapa saja yang mau berpuasa di bulan Sya'ban, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bukan hanya di dunia, kita kan hidup di dunia ini sementara. Ya, segala permasalahan hidup kita pengenlah mendapatkan jalan keluar, tapi kita juga ingin nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah juga mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan. Kita mau mengandalkan apa jamaah? Sholat kita ya seperti itu, ibadah kita ya seperti ini. Tidak ada yang bisa kita harapkan selain pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Jika kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, maka puasalah, karena orang yang berpuasa di bulan Sya'ban ini akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Insyaallah silahkan diamalkan selagi yang kemarin masih males-malesan berpuasa di tanggal 1, 2, 3, siapkan diri Anda untuk puasa minimal 3 hari, minimal 3 hari puasa selagi menjumpai bulan Sya'ban. Insya Allah puasa yang Anda lakukan di bulan Sya'ban ini akan berdampak mengubah, Allah akan mengubah nasib kita semua yang hidupnya rupa, banyak permasalahan. Berkah puasa Sya'ban ini semoga Allah hilangkan, yang hutangnya banyak semoga Allah lunaskan, yang rezekinya seret semoga Allah jembarkan. Amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya baru selesai juga menyusun satu buah buku yang insya Allah sangat luar biasa khasiat dan manfaatnya, yaitu buku yang berjudul Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini para jamaah berisi zikir munajat sholawat yang bisa para jamaah amalkan di setiap pagi atau sore. Kalau sibuk minimal setiap 1 minggu sekali, yaitu hari Jumat. Isinya zikir munajat sholawat, yaitu sholawat-sholawat pilihan yang sangat luar biasa, di mana buku ini disusun lengkap dengan tawasulnya, dengan doa setelah Anda mengamalkan zikir munajat sholawatnya. Jadi komplit, ada tulisan Arab, ada tulisan Indonesianya. Kemudian setelah membaca zikir, buku ini juga dilengkapi dengan doa untuk bagaimana
Anda meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengantar sholawat yang insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat atau khasiat dari zikir munajat sholawat ini sendiri sangat banyak para jamaah. Di antaranya orang yang mendawamkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, masalah ekonomi, masalah hutang, masalah finansial, masalah keluarga. Dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya. Anda yang punya hutang banyak, hutang bank, hutang pinjol, hutang bank apapun itu, insya Allah berkah mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan lekas lunas. Juga bermanfaat, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, penjualan laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya. Kalau Anda yang selama ini rezekinya seret karena diganggu oleh orang lain, diganggu oleh hal-hal yang tidak baik, insya Allah Allah hilangkan, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Selain berisi munajat sholawat para jamaah, buku ini juga berisi tentang sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat dan doa agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Jadi ketika Anda sedang mengalami satu hal yang mungkin tidak menyenangkan, ini ada sholawat-sholawat khususnya. Anda belum dapat jodoh, ada sholawatnya. Anda belum memiliki rumah, ada sholawatnya biar cepat punya rumah. Anda hatinya gelisah, bisa baca sholawatnya agar hatinya tenang. Sholawat agar didekatkan dengan jodohnya, sholawat ketika pintu rezeki selalu seret, usaha selalu gagal, dan jualan apa saja tidak laris, ada sholawatnya. Anda mau daftar pegawai, PNS, ada sholawatnya. Kemudian buku ini juga dilengkapi kisah-kisah keajaiban berkah sholawat yang sangat luar biasa dan nyata. Artinya banyak orang mengalami keajaiban-keajaiban berkah sholawat, dan ini saya tulis untuk menjadi motivasi Anda dengan menempuh jalur langit, dengan mengetuk pintu langit. Dengan munajat sholawat ini, insya Allah pintu langit akan terbuka, pertolongan Allah segera datang, dan hajat-hajat Anda insya Allah lekas dikabulkan. Silahkan bisa dipesan buku ini para jamaah selagi masih ada. Ini stoknya tinggal segini. Jadi siapa cepat dia dapat. Untuk infak bukunya hanya 100.000, sangat murah sekali. Bahasanya hutang Anda ratusan juta, miliaran, puluhan juta, dengan infak 100.000 Anda punya buku ini, mengamalkan buku ini, hutang yang ratusan juta insya Allah lekas lunas, hajat yang berat, masalah yang rumit insya Allah selesai jika mengamalkan zikir munajat sholawat ini. Silahkan dipesan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp karena stok sangat terbatas. Semoga bermanfaat. Langsung saja hubungi WhatsApp ke saya, bisa infak di rumah atau COD, atau mau transfer juga silahkan. Langsung WhatsApp saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.